Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bersekutu dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Tuhan.
Bersama-sama dengan keluarga, mari kobarkan api semangatmu, memuji Dia di tempatnya yang kudus. Karena kasih setianya yang besar, yang tak pernah berkesudahan menaungi hidup kita. Hari ini adalah hari sukacita bagi kita, karena Roh Allah turun memenuhi kita. Karena itu kami Parhalado dan tim multimedia HKBP Helvetia mengucapkan selamat hari Pentakosta. Shalom. Shalom, selamat hari Pentakosta. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu marilah kita bersukacita. Kita masyurkan namanya dengan arbab dan serunai, dan segala bernafas akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan O Todi Parbadia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu. Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Karena kasih-Nya yang besar, Dia berikan Roh-Nya bagi kita agar kita beroleh kekuatan menapaki langkah hidup kita untuk menerima hukum Tuhan. Mari kita nyanyikan Pasu-pasu Tongosom. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan melalui buku Konfesi HKBP pasal 1B nomor 3 tentang Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, menggalakkan kesaksian dan pelayanan, dan yang menguduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajarkan dunia ini tentang dosa, kebenaran dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing, glosolalia, yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Demikianlah pengakuan iman kita tentang Roh Kudus. Marilah kita memohon kekuatan untuk mengamini pengakuan ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan ajaran iman kami. Amin. Roh Kuduslah yang mengajarkan dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, namun ternyata kita sering mengabaikannya, sehingga kita berulang kali jatuh ke lumpur dosa. Mari kita persiapkan diri untuk mengaku dosa kita dengan menyanyikan Soara Nitodi Nituhatai. Jujur
penyesalan, marilah kita datang menghampiri pelataran Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Marilah kita sujud menyembah, memohon belas kasihan-Nya dengan segala kerendahan hati. Nyatakanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kini kami umat-Mu yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari betapa seringnya kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik melalui perkataan, tindakan, dan cara-cara kami yang melukai sesama kami. Dalam relasi dengan sesama, Terkadang juga kami merasa bahwa kamilah yang paling benar di hadapan-Mu, sehingga kami anggap remeh terhadap orang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin cepat informasi beredar, cepat pula berita hoaks yang beredar, yang menimbulkan sikap saling curiga dan merusak persekutuan di tengah keluarga dan masyarakat maupun gereja. Dan terkadang kami terbawa untuk membaca dan menyebarkannya. kasihanilah kami ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, agar kami menjadi saksi kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan telah menerima kita dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Tuhan memandang kedalaman hati. Kita tahu Tuhan mengenal hati jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Untuk itu, mari kita menjaga hati, supaya kehidupan memancar senantiasa bagi orang yang setia. Kita nyanyikan Nungatalu Musumuna.
membaca nas epistel yang ditentukan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Kita membaca dengan beresponsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena dua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca firman Allah, serta melakukan dalam hidupnya dengan benar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sebelum kita bersaksi dalam pengakuan iman kita, marilah kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Roh maho parasiroha. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini
tanggal 31 Mei 2020. Shalom. Nama minggu hari ini Minggu Pentakosta pertama atau Minggu peringatan turunnya Roh Kudus, dengan topik minggu Roh yang menuntun Todini Jehovah namanugu tuhasonangan. Petugas pada minggu hari ini pengkhotbah Amang Pendeta Firma Batubara Espat, liturgis Inang Pendeta Megayani Sitorus STH, Warta Bibelro Masli Boru Samosir. Jemaat meninggal dunia. Pada hari Selasa 26 Mei 2020 yang lalu telah meninggal dunia Nancy Irma Boru Sitorus, tutup umur 45 tahun, anak dari Bapak MH Sitorus, Jalan Penampungan 1 nomor 55 WEK 12. Kiranya keluarga di dalam penghiburan Tuhan. Pesta Pentakosta pertama atau peringatan turunnya Roh Kudus. Pada hari ini Minggu 31 Mei 2020 adalah pesta peringatan turunnya Roh Kudus. Kita beribadah di rumah dengan acara tertulis dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia dan bisa diikuti melalui YouTube. Pentakosta 2. Pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Kita beribadah di rumah dengan memakai acara bahasa Batak yang sudah dilampirkan pada acara Minggu Pentakosta pertama. Gereja kita sudah melaksanakan posko peduli kasih selama 3 kali dan masih akan berlanjut diadakan di bulan ini. Oleh karena itu gereja kita mengharapkan bantuan donasi dan sumbangan dalam bentuk barang sembako yang bisa dipakai untuk membantu jemaat yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Gereja membuka dompet peduli kasih melalui nomor rekening Bank Sumut HKBP Helvetia yang tertulis di acara kita dengan kontak person Inang Sintua Dinaria Boru Nenggolan dan Amang Pendeta Firma Batubara. Jemaat yang berulang tahun. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini 31 Mei 2020 sampai dengan 6 Juni 2020, kami Parhalado HKBP Helvetia mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, yang mari kita bawakan di dalam doa kita. Amang Sintua Hasimar Mata Uwek 2 berobat jalan, Amang Hasinambela Uwek 3 dirawat di rumah. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Tuhan kami naikkan atas kebesaran kasih dan penyertaan Tuhan, dan atas berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan, boleh kami nikmati hingga pada minggu hari ini. Engkau Tuhan menyertai setiap langkah dan kehidupan kami. Engkau memberkati kami dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Engkau hantarkan kami Tuhan hingga pada minggu hari ini. Kami boleh melalui hari-hari kami di dalam kuat kuasa yang daripada Tuhan. Hingga kami boleh bersukacita pada saat ini Tuhan, yaitu di ibadah kami di Minggu Pentakosta, peringatan akan turunnya Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap orang percaya, sehingga di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mampukan kami untuk bersaksi. Engkau mampukan setiap orang percaya untuk menyatakan kebesaran-Mu, untuk menyatakan kerajaan-Mu dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Allah Bapa Surgawi, kami boleh bersukacita bersekutu di rumah kami pada minggu hari ini, menaikkan ucapan syukur dan pujian kami bagimu Tuhan. Allah Bapa Surgawi, Engkau telah menolong kami dalam setiap apa yang kami hadapi. Engkau memenangkan kami atas setiap pergumulan kami. Engkau mencukupkan atas segala kebutuhan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh rasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu yang senantiasa Kau curahkan atas kami masing-masing. Allah Bapa Surgawi,
Kami sudah mendengarkan warta jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka cita. Ketika anak mereka Engkau panggil Tuhan, yaitu Nancy Borusitorus. Engkau hiburkan, Engkau kuatkan orang tua sanak saudaranya. Sehingga mereka boleh menerima kekuatan. Mereka terhibur. Dan mereka boleh di dalam iman percaya mereka. Bahwa saudara kami Nancy Borusitorus telah bersama dengan Engkau. Allah Bapa Surgawi, biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman percaya keluarga yang ditinggalkannya. Dan juga Tuhan pada saat ini, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, negara kami. Kami belum boleh Tuhan bersekutu di rumah-Mu yang kudus seperti sedia kala. Tapi kami tahu Tuhan, di rumah kami masing-masing pun kami beribadah, Engkau hadir. Di mana 2 atau 3 orang menyebut nama-Mu, di situ Engkau Tuhan. Kami sudah rasakan, kami sudah benar-benar Tuhan menyaksikan di tengah kehidupan kami bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan kami. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan keadaan dunia ini, keadaan bangsa ini, keadaan gereja-Mu ini. Sehingga kami boleh kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Menaikkan pujian, menerima firman-Mu yang menguatkan, yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kau berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa yang menguatkan di dalam segala pelayanan. Di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Engkau luputkan seluruh jemaat-Mu sehingga boleh dalam keadaan sukacita dan kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa pada saat ini kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan berkati panjang umur, sehat selalu. Dan Tuhan tambahkan juga berkat bagi mereka. Sehingga atas umur yang bertambah, nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup mereka. Dan mereka semakin mendekatkan diri hanya ke hadapan Tuhan. Kami bawakan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sedang keadaan sakit. Tuhan jamah tubuh mereka. Tuhan berkati obat dan makanan mereka. Dan tangan para medis. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Tangan Tuhan yang menolong mereka. Sehingga mereka boleh menerima sukacita. Dan mereka boleh rasakan berkat yang dari Tuhan. Boleh bersukacita untuk melalui hari-hari mereka. Secara khusus Tuhan kami bawakan Amang Sintuasi Marmata dan Amang Hasinambela. Tuhan yang memberikan mereka kesembuhan. Tuhan yang memulihkan kesehatan mereka. Apapun penyakit yang di dalam tubuh mereka Tuhan tahu. Maka Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka. Sehingga kami boleh bersukacita kembali. Kami juga Tuhan mau berdoa kepada jemaat-Mu yang berikan waktu pikiran mereka Tuhan. Yaitu tim multimedia yang senantiasa mempersembahkan waktu mereka untuk melaksanakan recording acara ini. Tuhan berkati mereka dalam setiap kegiatan, aktivitas dan keluarga mereka. Sehingga mereka boleh tetap di dalam kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini juga Tuhan kami akan disapa oleh firman-Mu lewat hamba-Mu. Engkau siapkan hati, jiwa dan pikiran kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga hati kami telah siap Tuhan untuk mendengar, menerima, dan di dalam Roh Kudus-Mu Engkau mampukan kami, sehingga kami seluruhnya Tuhan mampu untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Dan Tuhan juga yang memberangkatkan hamba-Mu di dalam kuasa Tuhan, sehingga firman yang disampaikan hamba-Mu boleh kami terima dan boleh kami lakukan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita sembari mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita puji Tuhan, haholongan sian gijang. Haholongan sian gijang.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Hari Pentakosta. Jemaat Tuhan yang berbahagia, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya dalam ibadah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pada minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Allah, demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa tentang turunnya Roh Kudus adalah merupakan bagian yang sangat menentukan dalam pertumbuhan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga kalau boleh kita katakan pada saat ini, ketika kita memperingati hari turunnya Roh Kudus saat ini, kita boleh semakin memahami bagaimana kuasa Tuhan tetap senantiasa menyertai, membimbing, menuntun kita dalam segala ancaman apapun, termasuk situasi sekarang ini yang disebut dengan pandemi COVID-19. Berita sukacita ini sangat mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita, menghibur sekaligus menumbuhkan iman percaya kita. Saudara yang kekasih, lewat topik minggu ini kita diajak merenungkan bahwa Roh Tuhan senantiasa menuntun kita. Todi ni Jahoba nama nogu tuhasonangan. Salah satu rancangan besar Allah akan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ialah untuk membukakan jalan bagi setiap orang percaya, sehingga di mana Dia, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang mati, yang dikuburkan, bangkit dan naik ke surga, senantiasa tetap berada di tengah-tengah kita oleh kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Namun saudara yang kekasih, perlu kita menyadari, sesuai dengan janjinya, Tuhan Yesus akan datang kembali. Bagaimana kita mengimani ini
bagaimana kita mempercayai ini ketika Roh Kudus turun ke dunia ini, bahwasanya senantiasa Yesus ada di dalam roh itu. Senantiasa Yesus tidak berubah. Yesus yang dulunya sama dengan manusia, bersama-sama dengan manusia, Yesus yang imanen, walaupun dia sudah naik ke surga, tapi dengan janjinya dia turun melalui Roh Kudus, itu membuktikan bahwasanya Yesus memenuhi janji itu untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, nats khotbah kita ini adalah bagian daripada Trito Yesaya. Masa sesudah kembalinya Israel ke Yehuda dari pembuangan Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan adalah tentang kehidupan mereka saat kembali di Yerusalem, dengan berusaha untuk membangun bait Allah, tetapi pandangan mereka, tetapi harapan mereka sepertinya itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Itulah yang terjadi. Yerusalem tidak lagi seperti yang dahulu mereka kenal. Yerusalem sudah hancur, porak-poranda, tarulang. Sehingga mereka merasakan tidak ada lagi kekuatan untuk mengembalikan situasi Yerusalem yang indah itu. Mereka ragu, dan bahkan keraguan mereka sepertinya bukan menyalahkan dirinya, tetapi menyalahkan siapa yang membawa mereka kembali ke sana. Mereka mengalami krisis iman. Perasaan bahwa Tuhan mereka sudah meninggalkan mereka. Dan di situasi inilah Yesaya mencoba memberikan pengharapan dengan mengajak mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lampau. Yesaya mencoba mereview kembali kemahakuasaan Tuhan saat bertindak untuk keselamatan umatnya. Kalau kita baca saudara yang kekasih, sebelum ayat 11 tentunya ayat 10 dikatakan di sana bahwasanya Tuhan telah berubah menjadi musuh umatnya. Tuhan telah berperang melawan mereka. Mereka merasakan bahwasanya Tuhan telah menjadi lawan mereka. Dan Yesaya mengatakan itu adalah karena mereka memberontak. Karena mereka tidak mau berterima kasih. Karena mereka adalah umat yang selalu menuntut, umat yang selalu bersungut-sungut, dan bahkan umat yang tidak peduli dengan Roh Kudus, sehingga dikatakan di sana mereka mendukakan Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Tetapi mereka diajak oleh Yesaya bagaimana ketika mereka menyadari keinginan mereka, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, inilah situasinya. Yesaya memberikan jaminan bahwasanya bagi setiap umat yang rindu akan Tuhan, bagi setiap umat yang mau mengaku
imannya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang menyertai mereka, saat itu jugalah Tuhan akan berbalik, bukan berperang melawan mereka, tetapi berperang melawan musuh mereka. Dan inilah saudara yang kekasih yang perlu sangat kita renungkan dalam situasi sekarang ini. Muncul pertanyaan dari umat Tuhan ketika arahan itu kembali kepada Tuhan untuk benar-benar dengan jujur. Lalu mereka bertanya, di manakah dia? Mereka mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, Tuhan yang mereka sebut, yang mereka kenal pada masanya Musa, yang selalu memberikan pertolongan bagi umatnya. Sepertinya Tuhan yang mereka kenal itu benar-benar sudah merubah, sehingga seakan mereka juga menuntut lewat firman Tuhan ini. Tuhan kita tidak pernah berubah, saudara yang kekasih. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Allah yang penuh kasih, dan dia adalah pribadi kasih. Pribadi kasih yang sempurna, yang tidak pernah mengecewakan bagi setiap orang yang mau datang berbalik kepadanya. Saudara yang kekasih, dengan gugahan ini Yesaya mencoba mengingatkan mereka dengan memberitahukan bahwasanya peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh mereka itu adalah benar-benar masih terjadi hingga pada saat ini. Saudara yang kekasih, peristiwa yang tidak pernah mereka lupakan salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka, menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua bagian, sehingga mereka dapat melintasi. Mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Ini adalah gambaran bahwa selama perjalanan itu mereka banyak diterpa oleh banyak rintangan, tantangan. Tetapi tantangan dan rintangan itu seakan-akan tidak akan terjadi buat mereka. Kenapa? Menurut Yesaya dalam ayat yang ke-11 ini, seibarat mereka berjalan seperti kuda di padang gurun itu menggambarkan bahwasanya segala batu-batu sandungan yang membuat mereka tersandung disisihkan oleh Tuhan. Segala rintangan-rintangan itu Tuhan sisihkan hingga sampai pada saat tempat perhentian. Itu adalah pengakuan Yesaya. Dan itu sudah terjadi, saudara yang kekasih. Tempat perhentian itu adalah menggambarkan tanah Kanaan. Dan tentunya saudara yang kekasih, gambaran ini boleh mengajak kita melihat apa yang terjadi sekarang ini. Kalau boleh kita katakan banyaknya rintangan, tantangan oleh akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tentulah saat ini lewat firman Tuhan ini boleh kita dikuatkan, boleh kita dibangun dengan dalam iman betapa Tuhan kita itu senantiasa adalah Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang setia menuntun. Sekalipun rintangan itu selalu ada di hadapan kita. Sekalipun saudara yang kekasih, banyak tantangan, pencobaan itu yang membuat kita ragu, takut. Tapi saudara yang kekasih,
kita diajak bagaimana mempercayai kuasa Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, kuasa Tuhan yang selalu menuntun di tengah-tengah hidup kita. Saudara yang kekasih, judul perikop nats ini terkandung dalam doa, pengakuan, dan permohonan. Sepertinya Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya, bangsa Yehuda yang memang sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah ada di pihak kita. Tapi kerinduan mereka agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang patut harus mereka lakukan. Mereka yang merindukan pertolongan Tuhan haruslah mengenal Tuhan di dalam hidupnya, di dalam dirinya. Saudara yang kekasih, kalau Roh Tuhan memimpin, itu pasti selalu luar biasa. Dia akan bertindak sebagai gembala yang selalu siap dengan gada dan tongkatnya untuk membimbing kita, menuntun kita. Daud menggambarkan gada dan tongkat ini adalah sebagai penghiburnya, penghiburan dari Tuhan. Tuhan sebagai gembala tahu benar di mana keberadaan kita. Tuhan tahu apakah dia harus menepuk kita dengan lembut atau menuntut kita atau mengait tubuh kita dari setiap lubang yang mengancam keselamatan kita. Dan inilah yang sebenarnya patut direnungkan oleh umat Tuhan, direnungkan oleh bangsa Israel, dan kita renungkan juga saudara dalam hidup kita sekarang ini. Kalau boleh saya bertanya untuk kita semua, bolehkah kita berkata kejadian yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID-19 ini adalah tanda-tandanya murka Allah? Bolehkah kita berkata dan bertanya dengan diri kita sendiri, apakah Tuhan masih marah? Saudara yang kekasih, sepertinya ketika kita berbicara tentang Allah sebagai gembala yang baik, maka kemarahan itu tidak ada. Ketika kita percaya bahwasanya Tuhan kita itu adalah gembala yang menyediakan segala kehidupan kita, maka Tuhan tidak pernah bertindak berlainan daripada apa yang kita inginkan. Gembala Tuhan punya gada dan tongkat. Dan tujuan Allah pasti adalah untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan keamanan, adalah tujuan untuk yang baik. Tetapi saudara yang kekasih, gada dan tongkat Tuhan terkadang itu sakit bagi kita. Walaupun sebenarnya gada dan tongkat Tuhan itu tidak pernah direncanakan untuk mematikan, untuk membuat dombanya sakit. Tetapi bagaimana gada dan tongkat itu untuk menuntun supaya setiap domba berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jika ada yang melenceng, maka dia harus ditepuk. Jika ada yang jatuh, maka dia harus dikait. Dan saat jatuh, ketika Allah bertindak dengan tongkatnya, boleh itu sakit, boleh itu membuat kita tidak nyaman, tetapi Tuhan
senantiasa adalah untuk memberikan perlindungan yang memberikan kehidupan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau boleh kita katakan, Israel yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, setiap langkah mereka keluar dari Mesir itu dipimpin oleh Tuhan, bahkan dengan mujizat yang demikian banyak, tetapi hidup mereka penuh dengan sungut-sungut, cenderung menyalahkan dan selalu menuntut Musa. Hidup kita ini terpelihara oleh Tuhan Yesus. Jangan bodoh sehingga tidak tahu bersyukur selalu. Ada banyak bukti dan kesaksian saudara yang kekasih yang membuktikan bahwa senantiasanya Tuhan menjadi gembala buat kita semua. Sampai saat ini, kalau boleh kita katakan, penyertaan Tuhan sajalah yang melindungi setiap umatnya yang percaya. Saudara yang kekasih, bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilahi manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan dirinya, melainkan memegahkan Tuhan. Mari kita saudara yang kekasih itu selalu bersyukur dengan karya Allah di masa lampau. Itu boleh menuntun kita untuk melihat dengan jujur bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang sangat luar biasa mengasihi kita, mengasihi hidup kita. Allah tidak pernah berubah. Mari saudara yang kekasih, kita berusaha berefleksi dari situasi umat Israel yang kadang jatuh bangun, baik imannya, kadang mendekat, kadang menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan senantiasa setia melindungi. Tuhan senantiasa menuntun kita. Saudara yang kekasih, Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas rasul-rasulnya. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah ada. Ia sedang ada dan akan terus ada menemani setiap orang yang percaya. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup bercermin sesuai dengan buah-buah Roh. Buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 boleh kita lihat dari sana, Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja atau dalam ibadah dan doa saja, tetapi ia hadir dan setiap saat. Saat kita bekerja, saat kita bahkan bergaul, tertidur pun Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara yang kekasih, dengarlah suara Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa ada memanggil dan menyebut nama kita. Orang yang selalu peka untuk mendengarkan suara Roh Kudus senantiasa hidupnya akan tertuntun sekalipun jalan yang kita hadapi, jalan yang berat, yang penat, yang penuh liku, dan bahkan ada jurang yang mengancam hidup kita. Tetapi kalau kita senantiasa mau mendengarkan suara Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun dan menggendong kita senantiasa.
suara ni tondi ni tuhattai jot di laosi ditulak hoi saitanda jiamu pauba mai dapat tot Tuhanmu sisesa dosa. Itu ajakan nyanyian kita untuk kita semua. Dan tentunya saudara yang kekasih, mendengarkan suara Tuhan tidak hanya sekedar untuk menyedengkan telinga, tetapi melakukan apa yang dibisikkan, apa yang disuarakan oleh Roh Kudus itu. Senantiasa ketika kita mau menjalani arahan Roh Kudus, maka kita akan selamat. Tangihon hatana parguru mai rajumi ruas ginonggom nai pangido salehon tuau todimi pargogo mangula sadok lomami. Artinya keinginan kita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, atau keinginan kita untuk mau melakukan yang baik dalam hidup kita, ternyata tanpa dengan tuntunan Tuhan juga akan sia-sia. Karena itu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita untuk membimbing dan menuntun kita menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, ayat 5 dari nyanyian kita itu tadi, saya tiup tanganna pangido maon ramoti padumo au sisian mon pasada rohaku manggolom toktong hatamu nasitong patugu awon. Itu adalah salah satu keinginan Tuhan agar kita bisa tertuntun dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, tentulah kita tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi harus selalu berdoa. Seseorang yang berdoa pasti memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus artinya Tuhan bergerak di depan kita sehingga kita memiliki petunjuk dalam setiap langkah hidup kita. Bukan sebaliknya. Kita berjalan kemana kita mau sambil berharap Tuhan memberkati kita. Karena itu saudara yang kekasih, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mari kita jawab dengan hati dan kejujuran kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan akan kasih setiamu yang selalu menyertai, membimbing, melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberikan firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami, yang memperbaharui dan yang selalu menuntun hidup kami. Betapa Engkau adalah Allah yang setia senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan, kami belajar dari pengalaman umat-Mu. Saat mereka tersandung, sepertinya umat-Mu sangat merindukan Engkau. Tetapi sering umat-Mu Tuhan juga tidak mengingat akan besar kasih setiamu yang selalu menuntun dan menyertai hidupnya. Demikian juga Tuhan, hidup kami sampai sekarang ini. Terkadang kami Tuhan lupa bersyukur. Terkadang kami Tuhan lebih gampang menghitung kesesakan, kedukaan, kesulitan yang terjadi dalam hidup kami, ketimbang kami Tuhan menghitung besar kasih setiamu yang selalu menuntun hidup kami. Tapi lewat firman-Mu Tuhan telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mau menghitung hari-hari kami di dalam kasih penyertaan-Mu, sehingga dengan itu Tuhan kami sadar betapa Engkau adalah Allah yang setia menuntun hidup kami. Engkau telah kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai hidup umat-Mu. Saat Engkau telah memberikan besar kasih-Mu kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan naik duduk di sebelah kanan-Mu. Dan saat
janjimu Tuhan akan datang kembali di dalam anakmu Yesus Kristus, kami harus mendengarkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, tidak ternilai besar anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am.
Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan yang tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang-orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan yang menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama mereka yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini rusak tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Salam. Horas mari hita saluna hamanginang ruas ni huriata HKBP Helpetion songoni nang akaruas nadohot mengikuti ima acara ibadah online on. Di bagasan partikianon on mapakubasion tuminggu Pentakosta. Las marohata jala toktong matangnya kok kamu asabui mardala dodenggan satu partikian dung di luas tuhata anon hitabui marminggu di bagas joron marhite-hite pamaret tata di sialani marhite-hite hataon pasahaton nami do mauliate khususna tuna mangaleon ima sumbangan peduli kasih marhite-hite nomor rekening Bank Sumut gereja kita HKBP Helvetia dengan tanpa pemberitahuan dan sudah dicek ada 2 pengiriman. Upasat kami mamauliate tuna mengirimi ala pangiduan nami mau lutung adong dope na manguduti
dengan ma di pabotoho tuhami molope NN alai di pabuama na adong ditongos tu nomor rekening asa bui diboto panitia songoninang bendahara ni Huriata. Songoni mau pasat kami hatta mau lihat nami di bagas setikyon. Dengan ini kami berhalal bersama tim multimedia HKBP Helvetia mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Horas.